Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek ya. Nah, kita akan coba mempraktekkan sebuah proyek ya, membuat sebuah proyek sederhana ya, tapi belum berkaitan dengan eh, tidak berkaitan dengan informatika, tapi proyek ini akan menjadi acuan ketika kalian mempunyai sebuah proyek-proyek besar yang lain gitu ya. Nah, kalau di minggu sebelumnya itu saya sudah mempraktekkan juga ada membuat penjadwalan manajemen proyek di informatika, karena di informatika itu memang kalau dijabarkan secara rinci mungkin akan panjang ya pasti gitu, tapi mungkin kemarin lebih dipraktekkan lebih simpel. Nah, kalau sekarang ini kita akan coba mempraktekkan di sini saya ambil materi pelatihan ya, karena ini pelatihan itu kan lebih ke lebih ke praktik langsung gitu ya. Nah, ini dari Budi Harsanto. Nah, ini cuman di sini adalah manajemen proyek 2010, ini nggak masalah. Nah, yang kita gunakan atau yang saya gunakan sendiri ada 2013. Kalau misalkan kalian pakai yang 19 itu silahkan saja ya, tapi nanti bisa diikuti caranya seperti apa. Oke. Nah, di sini manajemen proyek, disiplin ilmu manajemen proyek menjadi salah satu disiplin ilmu yang paling banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan berkarakteristik proyek. Nah, karakteristik proyek antara lain output spesifik, dibatasi waktu, anggaran, dan sumber daya. Jadi outputnya itu jelas, waktunya pun itu jelas, dan anggarannya pun sama sumber daya lainnya pun jelas. Nah, jadi jangan sampai ketika membuat sebuah proyek ya, kedua spesifikasi ini tidak jelas. Nah, terus ketiganya adalah melibatkan ahli lintas bidang, memerlukan koordinasi tinggi ya, bukan pekerjaan rutin ya. Nah, jadi bukan pekerjaan rutin itu berarti di luar dari pekerjaan utama gitu ya. Nah, misalkan pekerjaan utamanya adalah sebagai akunting. Nah, ternyata seorang pegawai akunting punya keahlian yang lain gitu, maksudnya gitu ya. Oh, ternyata programmer, oh, ternyata project manager dan sebagainya. Nah, itu akan menjadikan kalian sebagai project manager tersebut gitu ya. Nah, Project Management Institute memberikan definisi manajemen proyek sebagai sebuah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, dan alat pada aktivitas proyek tertentu untuk memenuhi persyaratan berlangsungnya sebuah proyek. Nah, persyaratan yang dimaksud dikenal sebagai triple constraint atau project triangle, yang terdiri dari waktu, biaya, dan kualitas. Ini ya. Jadi project triangle itu berarti membentuk sebuah tiga kesatuan. Nah, di sini ada terdiri dari waktu, biaya, dan kualitas tersebut. Nah, karena ada waktu yang harus kita luangkan, dan ada biaya yang harus kita bayar, dan ada kualitas yang harus kita jaga gitu ya. Nah, jadi hasilnya tersebut. Nah, tiga siklus utama dalam manajemen proyek adalah inisiasi, perencanaan, sama eksekusi ya. Tiga teknik yang populer digunakan dalam manajemen proyek ialah Gantt chart, CPM ya, critical path method, dan PERT. Nah, ini apa sih gitu ya Gantt chart ini? Untuk apa Gantt chart itu? Lebih ke metode atau teknikalnya tersebut gitu. Jadi nanti kita mau bentuk hasil akhirnya tuh seperti apa, proyek manajemennya tersebut gitu ya, bentuk hasil akhirnya. Kan ada, kalau misalkan kita bikin skripsi itu kan kayak misalkan kalian mau bikin flowchartnya gitu ya, kalian mau bikin UML-nya, kalian mau bikin apanya nih misalnya kayak gitu. Nah, kalian harus buatkan mau seperti apa nanti hasil akhirnya tersebut gitu ya. Nah, ini teknikalnya tersebut. Nah, Microsoft Project, perkembangan teknologi manajemen proyek pun tidak kalah pesat. Nah, terdapat beberapa perangkat lunak untuk mendukung optimalisasi pengelolaan proyek. Nah, salah satu perangkat proyek populer adalah Microsoft Project ini. Nah, ini dari 1984 ya, dari basis Microsoft DOS. Jadi udah ada ya, yang dikembangkan dengan basis Windows dan dikenal dengan nama Microsoft Project. Nah, tiga versi terakhir Microsoft Project adalah di sini 2003, 2007, 2010. Nah, sebenarnya kalau yang kita sekarang ini 3 tahun terakhirnya berarti 2019, 2020
2015 ada nggak ya? 2015, 2013 ya berarti ya. Atau mungkin 2023 udah ada mungkin gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa di set aja ya. Nah, di sini instalasi Microsoft Project. Nah, minggu kemarin saya sudah memberikan ada share linknya untuk bisa di-download, untuk bisa diinstalasi. Nah, di sini instalasi bisa kunjungi ini, bisa download ini, bisa versi trial gitu ya. Ini 2010 ya. Mungkin kalau yang pengen sama kayak saya 2013 ya. Nah, buat akun baru dengan mengklik create akun ya ini dan sebagainya. Nah, kali ini untuk mengunduh versi yang trial. Nah, oke. Interface Microsoft Project itu seperti ini. Nah, silakan dibuka Microsoft Project-nya seperti ini ya. Kalau di 2013, jadi sama aja sebenarnya, nggak ada perbedaan ya. Dari mulai file, text, resource, project, view. Nah, file, text, resource. Nah, cuma di sini ada report ya. Kalau di sini bedanya. Nah, report itu untuk apa? Report itu adalah untuk laporannya tersebut. Nah, project view, nah sama format. Nah, perbedaannya hanya di report aja, yang nggak ada. Nah, oke. Nah, di sini ada ribbon pada Microsoft Project 2010. Nah, ini seperti ini. Jadi ada file, text, resource, project view sama format. Latihan langkah demi langkah di sini untuk memudahkan memahami penggunaan Microsoft Project, kita lakukan latihan langkah demi langkah. Contoh persoalan yang dibahas adaptasi dari buku panduan Microsoft Project 2007 yang ditulis tim Medcoms ya, penerbit Andi. Nah, ini ringkasan langkah demi langkah yang akan dilakukan pada latihan ini adalah pertama memulai file baru, daftar pekerjaan, terus ini durasi pekerjaan, relasi pekerjaan, jadwal pekerjaan, lembar sumber daya, penugasan sumber daya ke pekerjaan, update pergerakan proyek dan pelaporan terakhirnya tersebut. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Di sini memulai file baru, silakan diklik ini ya Windows, terus di sini cari aja project kalau udah diinstal ya. Nah, di sini maka akan ada di project 2013. Nah, kalau punya saya Microsoft Project 2013, nah ini silakan dibuka, terus nanti akan dibuka di sini. Ya. Oke, berikutnya setelah kita buka Microsoft Project yang tersebut, nah ini ada daftar pekerjaan. Ya, daftar pekerjaan ini lakukan langkah awal sebagai berikut, masukkan daftar pekerjaan berikut. Nah, ini adalah proses pekerjaan untuk membuat rumah ya kalau nggak salah. Nah, nanti kita coba kopikan ini ya. Nah, ini di sini silakan bisa untuk memulai untuk mengkopikan terlebih dahulu langkah pekerjaannya. Jadi nggak perlu sama kalian di apa namanya. Nah, ini kan udah ada tuh pekerjaannya tuh banyak tuh sampai sini. Nah, jadi terus ini ada lagi nih bagian bawahnya semuanya ya, copy paste. Nah, gini ya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Persiapan, membuat gambar, membersihkan lokasi, ini bisa diperbesar aja. Pembuatan pondasi, melakukan pengukuran, melakukan penggalian. Nah, ini untuk membuat rumah sampai hasil akhirnya adalah di bawah sini membuat pagar gitu ya. Nah, oke. Nah, oke, ini saya coba perkecilkan. Nah, jadi sudah jadi seperti ini ya, dari tahap persiapan sampai ke tahap pembuatan pagar itu sudah kita copy pastekan. Nah, tampilan yang muncul sebagai berikut. Nah, sama ya. Jadi kayak gini. Nah, oke. Berikutnya ini simpan dahulu file tersebut. Nah, agar tidak hilang ya, silakan di sini di save. Nah, ini bisa disamakan aja. Mungkin namanya ini adalah project rumah 1 gitu ya. Nah, ini bisa di save. Ini di sini project rumah 1 gini ya, silakan disimpan aja di save. Oke, sudah disimpan. Nah, berikutnya di sini ya, kembali pada file tersebut lalu lakukan outlining dengan mengklik indent ya atau outdent dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, indent outdent itu apa sih? Misalnya gini. Nah, di sini ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu adalah proses dimana membuat gambar bangunan, membersihkan lokasi, membawa perkakas ke lokasi. Jadi persiapan itu berarti kan akumulasi keseluruhan dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, di persiapan itu ada proses-prosesnya. Nah, misalkan prosesnya adalah membuat gambar bangunan, membersihkan lokasi, membawa perkakas ke lokasi. Nah, itu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan itu dijadikan sebuah sub dari persiapan ini kan ya.
Nah, kalian bisa lakukan klik inden atau outden. Nah, ini di sini ada klik aja. Ya, ini di blok aja dulu 3 seperti ini, terus nanti kalian klik di sini outden. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi persiapan membuat gambar bangunan, membersihkan lokasi, membawa perkakas ke lokasi. Nah, terus berikutnya apalagi ini pembuatan pondasi. Pembuatan pondasi ini semuanya ini, nah kecuali ini ya, rata 3-3, kalau salah ada 3 yang ada 4. Nah, ini silahkan disamakan dengan yang di sini ya. Jadi bisa dilakukan seperti ini ya. Nah, ini oke, diklik lagi. Nah, terus di sini ada pembangunan tembok. Kita lihat. Ini pun 3 langkah yang dilakukan. Oke. Terus di sini ada pemasangan atap. Nah, pemasangan atap ini ada lumayan banyak ya. 1 2 3 4 5. Ada 5 sampai langit-langit. Nih. Terus di sini pemasangan lantai. Pemasangan lantai sampai memasang keramik. Oke. Nah, terus di sini pemasangan pintu variasi. Pintu variasi sampai memasang pintunya tersebut. Oke, ini pengecatan tembok sampai ke ini ada 3 ya, berarti sampai ke pintu jendela. Ini di sini ada menata laporan rumah ya, pembuatan interior rumah, menata perabot rumah, memasang hiasan. Ini 3 juga. Yang terakhir adalah membuat pembuatan tanaman dan pagar. Oke. Jadi ini. Jadi setiap pekerjaan ini sudah ada dilakukannya ini karena ini otomatis ya. Jadi bedanya adalah apa? Jadi ini kalau simbolnya seperti ini otomatis. Kalau yang ini berarti belum kita tetapkan. Ini masih manual sifatnya. Ya. Nah, nanti kita akan coba tetapkan. Nah, oke, ini bisa dikontrol save aja. Nah, disimpan ya. Nah, ini 1 hari. Nah, yang namanya project itu nggak bisa 1 hari langsung selesai. Kayak bikin rumah pun kan nggak bisa 1 hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa makan tahunan kalau misalkan dari segi biayanya kita kurang atau gimana gitu ya. Nah, nanti akan menghambat proses pembangunan kita gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di sini setelah kita buatkan inden sama outline tersebut, nah berikutnya itu adalah ini sama aja ya. Kalau di sini simbolnya seperti ini ya. Kalau di kita ini, kalau di saya ya simbolnya seperti ini. Nah, oke. Berikutnya di sini durasi pekerjaan. Susun durasi pekerjaan dengan data durasi sebagai berikut. Ini 2 hari. Ini 2 day, 1 day, 1 day. Ya. Nah, persiapan 2 hari. Nah, ini 2 hari, membuat gambar bangunan 2 hari. Jadi membersihkan lokasi 1 hari, 1 hari. Pak, kan kalau 2 hari, 1 hari ini kan bisa 4 hari. Nah, yang membuat gambar bangunan itu kan bukan 1 orang gitu ya. Nah, pasti kan ada orang yang lain untuk berbeda dengan membersihkan lokasi gitu ya. Nah, jadi tidak harus sama ini harus 2 hari gitu dijumlahin, enggak gitu. Jadi lebih ke ini membuat gambar bangunan itu kira-kira berapa hari sih gitu. Jadi gitu. Nah, patokan maksimumnya gitu ya. Nah, ini 2 hari nih. Di sini durasi maksimumnya 2 hari juga gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan. Nah, oke. Di sini kita coba samakan. Nah, ini jadikan 2 hari, yang ini jadikan 1 hari. 2 hari, ini 1 hari, ini 1 hari. Nah, oke, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi nanti akan kelihatan di sini seperti ini. Nah, terus di sini berikutnya adalah apalagi? Ini juga 2 hari, 1 hari, 2 hari, 1 hari. Ini 2 hari. Ini 1 hari, ini 2 hari, ini 1 hari. Kayak gitu ya. Terus di sini ada lagi pembuatan tembok. Kita lihat ini 3 hari ya. Jadi di sini maksimumnya ada ya, tuh yang membangun temboknya berarti 3 hari di sini. Nah, pasti selalu ada maksimumnya tersebut. 2 3 1. 2 di sini 3, di sini 1. Nah, terus di sini pemasangan atap kita coba lihat. Nah, ini 2 hari pemasangan atap ya. Jadi ini 2 hari, pasang genting 2 hari.
D1 D1 Oke. Nah, memasang lantai kita bisa lihat di sini, ini 2 hari juga. Terus di sini memasang pintu variasi 1 hari ya. 1 hari semuanya nih. Terus di sini pengecatan 2 hari ya. Terus di sini pembuatan interior rumah 1 hari. Nah, ini pembuatan tanaman pagar ini 4 hari ya. Nah, ini sudah semuanya. Nah, nanti di sebelah sini, sebelah kanan sini akan jadi seperti ini. Ini terlihat harinya tersebut. Nah, di sini kan perlu ini pemasangan fondasi. Kan perlu di mana ada kesesuaian. Gak mungkin dong misalkan ini dalam kita lihat ya. Ini 2 berarti nggak mungkin dong dalam kurun waktu 4 hari ini bisa selesai, karena kan dilihatnya di sini kalau bisa kita lihat ini dari hari Jumat sampai hari ketemunya lagi itu adalah mungkin hari Jumat lagi, ini seminggu saja gitu. Bukan, ini sampai hari Rabu atau Kamis ya, sampai hari Kamis di sini ya. Hari Rabu, hari Rabu di sini ya. Nah, kan cuma memakan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 6 hari doang, masa hanya 6 hari bisa selesai proyek kita? Enggak mungkin kok. Nah, di sini maka kita harus setting berikutnya adalah ya sama ya. Jadi kalau hanya beda tampilan di sini. Nah, oke, di sini berikutnya adalah 4 relasi pekerjaan. Relasi pekerjaan itu adalah jadi kita kan mengerjakan pertama persiapan dulu, setelah persiapan nanti tahap apa gitu ya berikutnya, nanti tahap apa lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi di sini ada kita menghubungkan relasi tersebut. Di sini ada finish to start. Ya, suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sampai pekerjaan lain selesai. Jadi pekerjaan B tersebut boleh dimulai kalau pekerjaan A-nya selesai gitu. Jadi kayak gitu. Terus start to start. Nah, sini suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sebelum pekerjaan lain A dimulai juga. Jadi kayak gitu. Nah, terus finish to start. Suatu pekerjaan B tidak dapat diselesaikan ya sampai pekerjaan lain diselesaikan. Nah, start to finish di sini ada suatu pekerjaan B tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan A dimulai. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini masukkan hubungan antara hubungan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada pekerjaannya. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, ini ada membersihkan lokasi dan sebagainya. Nah, caranya adalah ini jadi seperti ini. Nah, caranya adalah dengan cara kalian memblok ini ya. Kalian memblok ini ya, terus nanti klik tanda rantai yang berarti link. Nah, ini ya. Nah, ini link ini ya. Nah, terus setelah diklik link ya, nah terus di sini kalian lihat linknya tersebut. Nah, link teksnya tersebut ya nanti seperti ini. Nah, terus nanti di sini akan ada linknya tersebut ya. Nah, ini linknya itu membuat gambar bangunan sama membersihkan lokasi itu seperti apa. Nah, di sini finish to start. Nah, finish to start itu apa di sini ya? Finish to start itu tadi di sini adalah finish to start. Nah, di sini suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sampai pekerjaan lain A selesai. Nah, jadi pekerjaan B itu nggak boleh dimulai dulu sebelum itu selesai. Nah, berarti di sini pekerjaan berikutnya yang ini, pekerjaan yang B ini ya, berarti ya di sini ini nggak boleh dimulai dulu sebelum pekerjaan yang A ini selesai gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini berarti kita bisa klik tersebut. Nah,
Terus di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini klik ganda pada panah yang baru muncul tersebut akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih hubungan yang paling tepat seperti pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan tersebut. Ya. Nah, ini hubungannya apa sih yang paling tepatnya tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti apakah finish to start, apakah start to start, atau apakah yang lainnya ini ya. Nah, nanti kalian bisa tentukan sesuaikan sama kalian sendiri, nanti akan membuat proses yang seperti ini. Nah, oke, kita coba lihat dulu ya. Nah, di sini kita coba kayak semacam ini tadi berarti yang dikliknya adalah yang 1, 2 ini ya. Jadi kalian bisa blok ini sama ini ya. Nah, ini 2 langkah ini kalian terus klik link yang ini ya. Nah, link the select text. Nah, kali ini ada split text. Nah, split itu apa? Memisahkan. Nah, ini ada link di sini. Ya, kalian klik link di sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini, ya. Nah, terus di sini ada gambar seperti ini ya. Nah, ini ada manual text. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini manual summary persiapannya adalah di sini schedule dan sebagainya, schedule finishnya kapan. Nah, ini nanti kalian bisa klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bukan di sini ya. Nah, ini yang ini ya. Yang dikliknya yang ini ya. Kita coba lihat resource. Sebentar. Ini juga sama. Kita coba sebentar. Oke. Nah, di sini ada start to Starlink ya. Ini sudah kan ya. Oke. Nih kita coba klik kanan. Kita ini ya. Agak berbeda kayaknya. Cuman kurang lebih itu. Nah, ini sebentar. Nah, information ini prosedur. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini ada ya. Jadi information. Ini di sini kalian bisa coba untuk mengklik ini. Jadi misalkan gini ya. Ternyata berbeda caranya dengan yang di situ. Nah, ini ada, kalian bisa klik yang mana yang mau kalian klik ya. Ini ada information. Nah, jadi di sini ada prosedur. Nah, kalau ini nggak ada teksnya ya. Nah, teksnya itu masuk ke yang sini nih, ya. Nah, ini klik kanan, information. Nah, ini cocoknya ke mana nih gitu ya. Nah, kan ini kan ada finish to start. Nah, kalian bisa rubah di sini, bisa jadi start to start atau misalkan finish to finish. Ya, ini bisa diklik OK. Nah, nanti akan ada muncul di sininya 2 FF seperti ini. Nah, jadi sama, cuman perbedaannya adalah kalau di sini ini bisa diklik 2 kali langsung muncul ya. Kalau ini klik kanan, yang bawahnya ini ya berarti ya. Yang bawahnya ini berarti schedule akhirnya apa gitu ya. Nah, jadi kalian klik kanan, nah nanti buatkan jadi seperti ini. Nah, klik kanan information, nah buatkan, kalian isikan dengan schedule tersebut, nah saling terrelasi. Nah, terus di sini ada lagi ya. Nah, ini ada ya yang baris yang ke apa ini? Yang keempat ini. Ya, lakukan hal yang sama. Nah, cuman ini 3 SS. SS itu apa sih? Nah, kita coba lihat lagi di sini. Nah, kita blok saja di sini. Ya, kita tambahkan link lagi di sini. Nah, ini klik OK. Klik link di sini. You choose the link text comment with only one text. Oke. Nah, di sini
kita blok 2 gini ya. Ini karena terrelasi berarti kita terrelasi dengan hubungan yang mana gitu. Nah, berarti kan terrelasi dengan yang hubungan yang kedua ini. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai, maka project yang ini bisa dilakukan. Nah, ini tinggal kita lakukan lagi di sini. Klik kanan, information ya. Nah, ini prosedur. Nah, dari sini dipilih. Ya, ini kan finish to start. Nah, ini bisa kalian pilih yang start to start. Nah, oke, ini diklik oke. Nah, nanti dia akan akan memproses kalau misalkan project yang langkah yang pertama ini selesai. Nah, maka dia akan tuh seperti ini ya, garisnya tuh seperti ini. Jadi kalau ini selesai maka dia akan ke sini. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Nah, berikutnya ada apa lagi? Nah, ini bisa kalian lakukan yang proses berikutnya. Nah, ini kalian bisa link-linkan ya. Jadi dari proses yang mana gitu ya, proses misalkan ini pembuatan pondasi sampai ke mana gitu ya. Jadi pembuatan ini sampai ke mana. Jadi dipilihnya bisa 2 atau bisa 3 gitu ya. Jadi kalau satu tadi dicoba itu nggak bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, itu sekilas dari mempraktekkan manajemen proyek. Nah, bisa kalian lakukan keseluruhannya sampai mungkin tahap akhir. Nah, itu bisa dilakukan seperti apa. Jadi nanti di sini akan ada prosesnya sampai tahap akhir tersebut. Ketahuan tuh berapa hari-harinya. Ya, nanti kalian bisa tahu proses selesainya di hari apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada tugas ya. Ada tugas buat jadwal kerja untuk proyek ini dengan ketentuan sebagai berikut. Waktu mulai proyek terserah Anda. Nah, ini 6 hari kerja Senin sampai Sabtu. Jam kerja jam 8 sampai jam 12, istirahat 1 jam, lalu lanjut ke jam 1 sampai jam 5. Jam kerja khusus untuk mandor Senin sampai Jumat, jam kerja normal, sedangkan hari Sabtu setengah hari jam 8 sampai jam 12. Hari libur lihat kalender. Nah, langkah berikutnya di sini. Nah, bisa kalian nyusun jadwal kerja dengan cara ini. Nah, oke. Sebagai tugasnya sebenarnya ini udah ada langkah-langkahnya ya. Nah, silahkan kalian bisa untuk mempraktekkan langkah berikutnya ya. Nah, jadi silahkan untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa menambahkan jadwal kerja dari mandor tersebut ya. Ini silahkan nanti untuk bisa dikumpulkan ya, project hasil akhir ini yang sudah kalian buat ini ke e-learning. Ya, jadi tahap akhirnya nanti akan menjadi seperti ini, akan menjadi report ya akhirnya tersebut. Nah, nanti kalian bisa kirimkan proyek tersebut ke e-learning untuk diupload ya. Oke, langkahnya sama. Nah, kayak ini ya. Nah, cuma perbedaannya ini nanti akan menambahkan resource name ya. Di sini alat-alatnya apa aja, nih tukang batu, tukangnya siapa aja sih yang ngerjainnya tersebut gitu ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini hasil akhirnya tersebut. Nah, oke, bisa dilanjutkan ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.